ternyata jadi pengikut oleh Jati dan Belanda. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Khususnya masyarakat Kecamatan Projo yang memang dizalimi. Maka dari itu di sini semuanya dan mereka saya menyatakan menolak dan harus dibatalkan kalau dari video ini. Seluruh masyarakat Bandung yang mencari hatinya karena dizalimi oleh dia. Maka dari itu saya berhitung jika kita ingin orang yang beruntung Stop proyek MIG 2, stop perampasan tanah rakyat. Ini adalah hajat kita bersama, kepentingan masyarakat Banten untuk mengusir kezaliman, mengusir kesengsaraan, mengusir kemungkaran. Maka dari itu saya terangkan di sini masyarakat Kecamatan Projo, khususnya masyarakat Banten yang mencerit hatinya melihat kesengsaraan yang telah dilakukan oleh India. Mari retakkan barisan. Tetap semangat. Lawan Allahumma sholli ala sayyidina. Tidak merusak Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Saudara, kesimpulannya saya minta yakinlah, jangan ragu-ragu dengan memperjuangkan tanah Banten, dengan menolak proyek-proyek yang sudah tidak masuk daftar presiden kita dalam perjalanan jangka menengah. Jangan ragu-ragu, Anda membantu presiden, Anda membantu presiden, wajib kita dukung, wajib kita dukung kebijakan presiden. Sejarah tanah ini tidak pernah tunduk kepada penjajahan dalam bentuk apapun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Cara Al-Qur'an surat At-Tawaf. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang alhamdulillah status PSN dicabut, berarti sekarang bukan rakyat lawan negara, tapi rakyat lawan korporasi. Di mana rakyat melawan kepentingan korporasi, segelintir elit, maka negara harus hadir membela rakyat demi Pancasila, demi Undang-Undang 45, demi darah-darah para pahlawan Banten yang tertumpah di tanah ini. Allahu Akbar. Terus wong Banten aja mati ya, rawe-rawe lantas ya. Lebih baik mati bergalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati bersimbah darah daripada harus terhina di bawah kaki penjajah. Betul? Adalah buyut saya menolak PEK, maka wariskan itu kepada anak cucu kita. Insya Allah selamanya. Iya tersebut. Takbir. Untuk walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, walaupun harus mati bersimbah darah, demi Allah kami siap untuk memperjuangkan hak rakyat, kami siap untuk membela masyarakat, kami siap untuk melawan para pengkhianat bangsa, saudara. Dan kita memberikan juga, kita terima kasih, apresiasi kepada para purnawirawan TNI sudah meletakkan bahwa PSN khususnya juga PIK 2 Banten ini, Rempang ya di Lonjo ini, itu sudah harus ditolak. Termasuk juga usulan yang ke-8, jangan sampai penerus daripada yang kemarin, yaitu Buku Bapak itu meneruskan ini. Setuju? Tolak yang palsu. Buku Bapak pun ijazahnya juga palsu.
Jadi kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, semoga perjuangan kita diridhoi oleh semuanya. Amin. Dan kita ucapkan terima kasih kepada para aparat yang telah menjaga kita dengan sopan, dengan baik. Ucapkan terima kasih kepada mereka, tepuk tangan kepada mereka. Ya baik, mungkin saya akan lanjutkan orasi aksi solidaritas ini ya, yang semua, yaitu tokoh perempuan Pantai Utara Jaya sejak 1995 tanpa disadari sebenarnya sudah mengalami penggusuran karena proyek ini sudah berlangsung sebetulnya sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. Saat ini adalah momentum di mana penggusuran besar-besaran karena akan adanya proyek PIK bukan cuma sampai PIK 1, PIK 2, tapi sampai PIK 11. Dan sudah bisa dipastikan kalau masyarakat tidak mendapatkan pendampingan, tidak mendapatkan pembimbingan, tidak mendapatkan advokasi, maka desa-desa di seluruh pantai utara Jawa ini akan hilang. Betul. Penduduknya akan tergusur tanpa ada jaminan kelangsungan hidup. Sementara penduduk, Anda semua, masyarakat semua adalah pemilik asli dari tanah ini. Pemilik asli dari tanah ini yang harus kita berjuangkan bersama-sama. Kita semua dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Jadi ketika tanah Anda mau diambil, kita harus perjuangkan agar Anda tetap sejahtera sebagaimana orang-orang yang nanti akan menduduki tanah ini. Jangan sampai Anda jadi korban, jangan sampai Anda tidak manusiawi diperlakukan. Maka saya, kami semua para ilmuwan, kami akan terus mendampingi Anda. Kami akan terus bersama Anda. Kami akan memikirkan dan mencari jalan keluar sebaik-baiknya untuk nasib Anda semuanya. Dan jangan sampai kita menjadi korban atas penindasan dan ketidakadilan yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Banten, saya akan tunjuk, kami heran masyarakat Banten, mana carimu? Kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membela Indonesia satu. Betul. Tapi heran kalian mau diinjak-injak si Aguan. Kelakuan saya, maaf, penolakan Gibran saya bawa sepeda ke Jakarta, lawan cewek-cewek Jokowi masuk DPR. Jadi esok anak-anak kalian, cucu-cucu kalian akan tinggal di mana? Batam sekarang susah masuk. PIK 2 kita masuk harus pakai A, harus pakai B, harus pakai C. Apa kalian tidak mikir? Sampai kalian dipimpin oleh Presiden PA, Wakil Presiden PA, Wakil Presiden PA Jadah. Alhamdulillah. Kami tidak ingin, wahai saudaraku, Al-Quran pun membolehkan untuk melaknat orang-orang yang seperti itu. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar umat jadi ajab, apalagi di Jokowi pimpinan negara. Apakah kalian akan diam hidup basah? Ayo kalian yang mengaku masyarakat Banten, yang katanya banyak jawara, hadir. Saya besar di Ciamas, istri saya orang Baros, rumah saya di Kabupaten Bekasi. Kalau barangkali ada intan yang mau nyatat, silakan. Saya udah akap diri menduduki lawan cewek-cewek Jokowi. Dan kalau Anda tidak datang mengambil tanah Anda kembali ke Sidra, maka sama dengan Anda melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, saya ingin katakan, musuh terbesar dari kita adalah ketakutan kita di sini. Oleh karena itu, saya ingin menghimbau rakyat Banten, jangan pernah takut terhadap oligarki. Oligarki bisa makan di Indonesia karena dari tanah kalian, dari nenek moyang kalian. Oleh karena itu, sekali lagi, aparat, takutlah kepada rakyat Anda. Anda tidak boleh takut sama orang yang selama ini membuat penderitaan. Oligarki bukanlah penghuni asli negeri. Oleh karena itu, sekali lagi, lawan aduan, lawan oligarki, rampas kembali tanah kalian. Anda jangan takut mengambil tanah kalian kembali, karena PSI sudah dikatakan. Sekali lagi, lawan
adalah Joko Widodo. Joko Widodo sudah hampir menjual seluruh Indonesia tanpa kita tahu. Joko Widodo sudah memelihara oligarki, memelihara aguan, memelihara oligarki seluruh Indonesia untuk menjual negerinya. Yang segalanya adalah Joko Widodo. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia menghentikan gerakan-gerakan keluarga ini karena betul-betul sudah merusak Indonesia. Anda bayangkan, Banten dijual kepada aguan tanpa tahu rakyatnya. Rempang dijual, Surabaya dijual, BSD dijual, seluruh Tampang di Sulawesi dijual, Maluku dijual, Papua. Dan para pendukungnya memuja seakan-akan pahlawan. Jadi pusatkan perhatian kita untuk menyelamatkan bangsa ini, maka seluruh keluarga Joko Widodo harus cak dari negeri ini. Dialah biang keroknya. Kaki-kaki tangan Aguan, Ali Hanafi, Nono Sampurno dan lain-lain adalah orang-orang yang harus juga kita lawan karena mereka adalah penindas rakyat. Saya heran, rakyat Banten agak lambat bangkit, tapi sekarang bangkit dan kita mulai hari ini seluruh tanah-tanah yang sudah diambil oleh mereka kita datangi dan ambil kembali semua. Seluruh rakyat Indonesia, Anda bayangkan tempat kita demo ini kira-kira 60 km dari pusat PIK 2. Coba Anda bayangkan, ada oligarki yang mau mengambil tanah rakyat yang panjangnya kira-kira 100 km, yang luasnya kira-kira 100.000 hektar, dan rakyat dianggap kacung-kacung saja. Dan anehnya, seluruh aparat mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, dan aparat penegak hukum menjadi kacung mereka. Di mana hati kalian? Beberapa orang sudah dipenjarakan. Teman seperjuangan kami hari ini mulai kemarin dikepung rumahnya untuk ditangkap. Charlie dengan yang orang tuanya sudah meninggal karena dikriminalisasi, dan ratusan rakyat Banten mengalami hal yang sama. Wahai Joko Widodo, hutang nyawa rakyat kepadamu banyak sekali. Rakyat meninggal karena kebijakanmu, karena kau jual bangsa ini kepada oligarki banyak sekali. Wajahmu kelihatan makin tua karena dosa yang kalian bawa, karena kau mengkhianati rakyatmu yang kau pimpin selama 10 tahun. Sekali lagi, seluruh aparat, kepala desa berhentilah mengintimidasi rakyat, aparat polisi berhentilah menakut-nakuti rakyat. Hari ini mulai kemarin itu ada 11 kampung di wilayah 3 kecamatan sedang mau digusur oleh mereka lagi. Jadi walaupun PSN berhenti, tapi mereka tetap melakukan penggusuran. Dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan turun membela 11 kampung di kecamatan Teluk Naga, kecamatan Pakuaji, dan kecamatan Sukajadi, dan mengambil kembali tanah. Anda bisa bayangkan, 2 kecamatan di
sini di Banten sudah habis. Kecamatan Kosambi sudah habis rata. Kecamatan Teluk Naga tinggal 2 kampung semua habis. Sekarang menggeser ke sini dan mereka tetap jalan. Sekarang kita pasang benteng pertahanan melawan mereka. Tapi alhamdulillah sekarang biasanya kalau kita demo di sini biasanya dikepung oleh mereka. Sekarang mereka sudah mudah-mudahan sadar. Tapi kalau masih ada cucu-cucu mereka, maka menurut saya adalah halal menempeleng muka mereka. Rakyat Banten akan berada di depan untuk melawan mereka. Rakyat Banten berbanggalah. Teman-teman yang lain juga menghadapi hal yang sama, tapi mereka insya Allah kita akan bebaskan dari ketakutan. Dan saya berharap Aguan, Antoni Salim, Ali Hanafi, dan para kecubuk-cubuk jangan anggap rakyat kita takut sama kalian. Wahai aparat, berhentilah jadi kacung mereka. Kalian kurang ngajar, kami tahu kalian di ujung telunjuk mereka. Demi menggusur rakyat, kami semua siap melawan. Dalam aksi yang mulia ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan beberapa hal baik kepada peserta aksi yang ada di sini, para aparat polisian, tentara, dan siapapun yang hadir, termasuk kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kami merasa tidak aman, tidak terayomi, tidak terlindungi oleh kinerja aparat kepolisian di Republik ini. Karena aparat alih-alih melayani dan melindungi rakyat Banten, justru aparat melayani dan melindungi Aguan. Takbir. Semalam, Jari Chandra adalah korban perampasan tanah PIK 2. Tetapi aparat kepolisian alih-alih melindungi rakyat yang tergusur, rakyat yang disalimi, tapi polisi dengan gagahnya bertindak laksana aparat penegak hukum melindungi kepentingan Aguan. Takbir. Karena itu Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto mohon perlindungan bagi kami. Tolong aparat Tentara Nasional Republik Indonesia diperintahkan untuk melindungi kami rakyat kecil ini yang melawan kezaliman Aguan. Karena hari ini perlindungan aparat kepolisian tidak bisa memberikan ketentraman kepada kami. Dalam aksi yang lalu, saya dikeroyok preman. Kapolsek Kronjok bukannya melindungi saya, malah menarik saya keluar, dan dia mengaku dipukul preman, tapi premannya tidak diusut. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan rasa aman dan tentram dari perlindungan polisi jika polisi saja tidak bisa melindungi kapolseknya? Takbir. Jadi kalau Bapak aparat kepolisian yang masih sayang istri, sayang anak, sayang keluarga, berhentilah berbuat zalim, berhentilah menjadi pelindung Aguan. Segera tangkap Aguan, tangkap Antoni Salim, tangkap Ali Hanifi Alidaya, tangkap Mandor Mehmet, tangkap semua pengurus Aguan. Yang kedua, saya ingin bicara tentang status PSN. Karena status PSN ini sudah dicabut dengan Perpres nomor 12 tahun 2025, di mana dalam Perpres tersebut Pak Prabowo Subianto
telah menetapkan 99 PSN terdiri dari 77 PSN baru dan 22 PSN carryover atau lanjutan. Dan dalam daftar lampirannya sudah tidak ada lagi PIK 2, sehingga demi hukum maka negara harus segera memerintahkan kepada Aguan untuk mengembalikan tanah-tanah rakyat kembali seperti semula. Takbir! Yang tadinya tambah kembalikan menjadi tambah, yang tadinya sawah kembalikan pada sawah, dan seluruh DP yang sudah diberikan demi hukum hangus. Kenapa secara perdata ini tidak ada perjanjian keperdataan yang bisa dilanjutkan karena adanya penipuan? Karena PIK 2 telah menipu seolah-olah proyek PIK 2 adalah proyek strategis nasional, tapi ternyata proyek itu adalah proyek Aguan, lawan Aguan, lawan Antoni Salim. Sebentar, kenapa saya sebut Antoni Salim? Kok kayaknya nggak nyambung? Aguan dan Antoni Salim itu orang yang mendanai proyek PIK 2 melalui 2 grup usaha. Salim Group milik Antoni Salim, Agung Serayu Group milik Aguan. Jadi kita jangan hanya mau diadu domba dengan sama, tapi yang menikmati keuntungan dari bisnis ini adalah Aguan dan Antoni Salim. Maka mereka juga harus bertanggung jawab, termasuk pengkhianat-pengkhianat di tingkat desa. Adili kepala desa yang telah berkhianat kepada rakyat. Adili kepala desa Kroco yang telah dolen kepada rakyatnya. Tangkap dan adili kepala desa Muncul yang telah berbuat dolen kepada rakyatnya. Ya, intinya kerusakan Indonesia yang paling parah ini yang geroknya Jokowi. Jangan ragu-ragu, Jokowi itu PKI. Ada dokumennya. Sampai terakhir berapa hari ini, coba bayangkan ijazah palsu yang mestinya bisa diselesaikan secara mudah. Dia berbelit-belit. Dia ngomong kepada publik bahwa ijazah aslinya sudah serahkan pada Bareskrim Polda Metro Jaya. Padahal penyampaian Bareskrim Polda Metro Jaya, Bareskrim tidak menerima yang asli. Bayangkan, yang diterima fotokopi. Itu sudah kelihatan. Kita berdoa masa klarifikasi dari pelapor terlapor sudah selesai, akan dilanjutkan di peradilan. Jokowi akan mampus. Tak bisa dia berbohong. Rakyat sudah semakin cerdas. Bahkan banyak sekarang para pendukungnya juga mulai beralih pikir. Intinya begitu. Sekali lagi kita dukung kebijakan Pak Prabowo. Intinya menurut saya, masalah hutang piutang itu bukan masalah sadar, bukan masalah sepele. Kita rumah tangga yang kecil, karena hutang piutang yang tidak diselesaikan secara baik, bisa rumah tangga runtuh, bubar. Kita orang Islam, pada waktu sebelum berangkat dikuburkan, pasti ditanya soal hutang piutang kepada keluarganya. Punya hutang nggak, kepada siapa? Dan setelah itu baru ada yang harus bertanggung jawab. Nah, itu contohnya. Nah, ini dikaitkan dengan negara yang besar. Hutang piutang itu bisa berkaitan dengan tersandra atau hutang budi. Itulah, sekali lagi jangan ragu. Dan Pak Prabowo mohon tidak melindungi semua, jangan dilindungi Jokowi. Aksi tanggal 18 ini adalah runtutan dari aksi-aksi sebelumnya terkait aksi musyawarah rakyat Banten, ya, kemudian aksi di Moncong, aksi di Kronjol saat ini adalah tolak ukur perlawanan kami sebagai rakyat Banten, itu kan. Nah, sebenarnya aksi-aksi ini kami sebagai rakyat Banten hanya ingin menunjukkan bahwa yang namanya 9 naga, oligarki itu bukan Tuhan. Mereka manusia, adanya diadakan, dan mereka pasti mati. Dan siapapun itu, baik yang mendukungnya, misalnya aparat pemerintahannya, seperti misalnya Jokowi, atau kan yang 10 tahun kemarin, karena ini adalah efek dari atau dampak dari kebijakan gitu kan,
yang kebijakannya ini mereka tidak mengindahkan aturan, gitu kan. Mereka semena-mena. Yang harusnya sungai nggak boleh diuruk, yang harusnya tanah orang yang belum dibayar nggak boleh diuruk, gitu kan. Nah ini namanya semena-mena. Dan kedua, kami juga akan bilang sebagai rakyat Banten bahwa yang namanya Indonesia itu adalah tanah dan air. Lah kemudian lautnya dipageri, sawahnya diuruk, tambak-tambaknya diuruk. Lah kalau misalnya dua bentuk objek yang namanya tanah dan air ini udah dikuasai, ya artinya Indonesianya apa namanya? Karena yang namanya negara itu bisa disebut negara ketika dia punya tanah dan punya air. Gitu. Kalau kemudian negara nggak punya tanah, nggak punya air, lalu disebutnya apa? Nah, kami di sini sebagai rakyat Banten sesungguhnya bagian dari aksi ini adalah menjaga kedaulatan negara. Ini bukan persoalan transaksi tanah yang kemudian minta harga sekian, harga sekian. Ini seperti kopi di dalam gelas dan kemudian pecah, atau makanan di atas piring yang kemudian pecah. Artinya ini bukan persoalan harga tawar-menawar, tapi ini persoalan kedaulatan negara dan kehormatan bagi orang Banten. Khususnya, umumnya adalah orang Indonesia semua, gitu. Karena kita di sini adalah menjaga kedaulatan bangsa. Kami rakyat Banten tidak pernah ingin atau tidak pernah akan rela ketika airnya dirampok, lautnya dirampok, tanahnya dirampok dengan semena-mena, begitu. Dan yang lainnya, kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi? Kasihan anak cucu kita. Nah, maka kami memohon kepada Bapak Presiden, ya kan? Ini bukan transaksi tanah, ini adalah menjaga kedaulatan negara. Dan ini adalah efek dari kebijakan Jokowi 10 tahun kemarin. Karena Banten hanya dijadikan tukar guling oleh Jokowi. Tukar guling dengan apa? Dengan IKN. Proyek abal-abal yang nggak jelas itu. Setiap proyek, setiap kebijakan mereka menggusur dulu, bertindak dulu, amdalnya belakangan, aturnya belakangan. Nah, artinya di sini kami sepertinya sedang menghadapi kebijakan yang selalu saja kebijakannya mal administrasi, gitu kan. Mereka tidak menindakkan aturan-aturan hukum-hukum yang ada, semena-mena, brutal, gitu kan. Kedolimannya telanjang sehingga enggak harus orang alim saja yang bisa melihat, tapi orang awam juga melihat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sampai kepada kita sebagai keluarganya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan apa yang terjadi di daerah Kronjo, yang mana kegiatan tadi masyarakat Banten pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya telah menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata bahwa kegiatan masyarakat Banten akan siap untuk melawan PIK 2. Jangan sampai kita dihianati, kita dibohongi, kita didolimi oleh PIK 2 ini. Kami terima kasih, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh nasional yang datang ke Kronjo tadi. Yang mana alhamdulillah begitu tegas, begitu jelas menjelaskan kepada masyarakat kita bahwa kedoliman adalah kita wajib kita lawan, wajib kita perangi, sebab jangan sampai merusak di daerah Banten ini. Alhamdulillah tadi yang hadir daripada tokoh nasional dalam hal ini seperti Bapak Kolonel Sugeng Waras, dari pihak intelektualnya Roy Suryo, Abraham Samad, Said Didu dan Dr. Tipa hadir di dalam kegiatan tadi dan lain-lain. Maka daripada itu, untuk kedaulatan Republik ini memang tiada lain, kita harus melawan, kita harus bersatu, kita sing-singkan lengan baju kita untuk melawan mereka. Jangan sampai mereka seenaknya menghancurkan masyarakat Banten pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Semoga perjuangan kita ini bisa berhasil menuju Indonesia sejahtera dan bahagia. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur.